ahli berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak banyak bicara. Wahai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika wa syahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan ini bulan kemuliaan Allah, bulannya bulan yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Ramadan, bulan umat Islam. Bagaimana kita yang telah berbahagia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah diberikan kenikmatan beribadah kepada Allah, yang telah diberikan kenikmatan berpuasa. Bagaimana nikmat berpuasa kepada Allah adalah bisa melaksanakan puasa, nikmatnya haus kepada Allah. Dengan izin Allah kita merasakan haus, merasakan lapar, menahan hawa nafsu. Itulah salah satu kenikmatan dari Allah orang yang berpuasa. Nikmat tandanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah dilalui dengan keimanan. Kalau orang yang tidak beriman kepada Allah, kalau orang yang tidak bertakwa kepada Allah, haus itu tersiksa, lapar itu tersiksa, hawa nafsu itu tersiksa. Karena kita diperintahkan Allah, dipaksakan oleh Allah, rasa dipaksakan oleh Allah. Tapi kita sebagai hamba Allah yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, dikhususkan di bulan ini orang-orang yang beriman kepada Allah. Bukan ya ayyuhan nas, wahai para manusia, ini khusus. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman kepada Allah. Kita mudah-mudahan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sampai kita di akhir hayat kita, sampai di padang mahsyar kita bertegang teguh memegang benderanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai umatku, wahai umatku, kesinilah, dekatlah kepadaku. Wahai, kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kau waktu di dunia ini berpuasa kepadaku karena aku mendapatkan pahala, karena kau inginkan pahala. Inilah balasannya, engkau berbahagialah bertemu dengan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah kau, berbahagialah kau waktu kau berbuka puasa. Senanglah kau mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang halal dan berkah. Begitu manis rasanya, begitu nikmat rasanya. Hilanglah rasa haus kita tadi, hilanglah rasa lapar tadi, hilanglah rasa nafsu tadi. Sudah meminum air yang manis, sudah memakan makanan yang manis.
Itulah salah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa kepada Allah dengan izin Allah, dengan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sedikit umat Islam mengaku sebagai umat Islam, mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia berpuasa hanya menahan nafsu, berpuasa hanya menahan lapar dan haus. Tidak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjaga puasanya, yaitu puasa sebagaimana Allah perintahkan kepada hambanya. Supaya kita berlangsung berpuasa ini bukan cuma jiwa kita, hati kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjaga. Salah satu beribadah kepada Allah berpuasa yang sangat hebat, berpuasa yang sangat indah. Kenapa? Kalau beribadah yang lain, sholat, melaksanakan sholat, itu bisa dilihat oleh para tetangga. Tapi kalau berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwa hati kita yang bisa melaksanakannya. Itulah suatu keindahan berpuasa kepada Allah. Puasa menjaga mata dari maksiat. Puasa menjaga telinga dari bisikan-bisikan setan. Bagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, jagalah dirimu dari godaan setan. Jagalah dirimu dari setan yang terkutuk. Jauhilah dirimu dari setan-setan itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai umatku, bersolawatlah kepadaku sebanyak-banyak di bulan Ramadan ini, dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mintalah rizki sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mintalah kepada Allah dijauhkan dari musibah, dari penyakit. Misalkan dari saat ini manusia sedang menggempar, sedang booming, berbicara, adalah penyakit corona, penularan corona. Itulah kita sebagai orang yang beriman, seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang ahli berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon dijauhkan. Angkatlah ya Allah musibah, cobaan, bencana ataupun penularan corona ini. Jangan sampai kita ini tergoda oleh makhluk-makhluk lain, dijerumuskan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, dilarang masuk ke masjid karena masjid tempatnya penyakit, dianggap oleh mereka masjid itu di tempatnya penularan penyakit. Makanya manusia saat ini pada takut. Wahai para ulama, para ustaz, jangan takut kepada penyakit. Penyakit punya Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah di zaman para sahabat, ada salah satu para habaib, para ulama, para ahli ilmu. Dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah melaksanakan sholat subuh, datanglah umat Islam meminta, doanya membawa air. Wahai para ahli ilmu, para ahli doa kepada Allah, kami minta doanya dari engkau, minta keberkahan, minta dijauhkan dari segala penyakit. Ngantri orang-orang itu meminta doanya kepada orang ahli beribadah kepada Allah, ahli berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di salah satu gedung yang sangat tinggi, adalah pastur yang telah mengintai. Itu manusia gila, kata pastur itu. Seorang manusia waliullah menurut mereka. Dipintakan doanya, dipintakan dia kesehatannya. Orang berbondong-bondong membawa air untuk minta doa kepada beliau. Padahal dia itu sedang dilanda penyakit oleh Allah, oleh Tuhannya. Kenapa? Dia sendiri punya penyakit bisul di jidatnya. Kata seorang pendeta, dia aja tidak bisa mengobati penyakit bisulnya dari Tuhannya. Bagaimana dia bisa mendoakan para orang-orang lain? Tapi dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Datanglah seorang
pastor kepada waliullah itu, wahai waliullah, apakah kau sudah gila? Apakah kau sedang bergaya seperti apa engkau ini? Orang-orang segitu banyaknya kau berikan doa. Datang gantian membawa air putih minta didoakan kesehatannya. Orang sakit minta diberikan kesehatannya. Orang yang kurang lancar usahanya dia berikan, minta memberikan doanya. Tidak sedikit orang-orang yang sedang miskin minta diberikan rezeki, minta didoakan kepada engkau. Engkau gila kah? Engkau punya penyakit sendiri di jidatmu, bisul, tidak bisa mengobati. Tapi seorang ilmu, seorang ahli berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak banyak bicara. Wahai kau seorang pastor, ini penyakit bisul dari Allah Subhanahu wa ta'ala, aku ikhlas, ada di jidatku. Tapi kalau engkau mau, silahkan aku pindahkan kepadamu. Disitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seketika bisul yang ada di jidatnya pindah ke jidatnya seorang pastor. Sampai dia teriak-teriak, wahai seorang ahli berdoa, doakan saya, doakan saya. Kau minta kepada Tuhanmu kalau engkau punya Tuhan. Disitulah. Jadi kita jangan takut kepada penyakit, jangan takut kepada orang-orang yang zalim, kepada orang-orang yang munafik, kepada orang-orang yang penguasa. Mentang-mentang dia berkuasa, dia berbagai cara untuk menghancurkan umat Islam, untuk menghancurkan para alim ulama yang benar-benar dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita diberikan pahala, diberikan ampunan, diberikan rezeki yang halal dan berkah, diberikan keselamatan dunia dan akhirat, dan dijauhkan dari corona. Dan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah, ya Allah, angkatlah corona dari dunia. Dari dunia ini, khusus dari umat Islam, selamatkan kami dari umat Islam, ya Allah. Itulah sekian dari saya. Yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kurang baik dari diri saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment.